Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang dua penanganan yang harus dilakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dua penanganan itu seperti apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya penanganan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Nah, kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Mulai dari cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang suka merasa bingung gitu teman-teman ya, karena ketika kita menangani ini hadir lagi sensasi yang lainnya. Kita menangani sensasi yang ini timbul sensasi yang baru. Nah, itu teman-teman, makanya kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, suka bingung gitu teman-teman ya, kenapa ini sekarang sensasi ini sudah hadir kita tangani, sudah terlepas, datang sensasi yang baru gitu teman-teman ya. Nah, itu makanya dulu itu sempat bingung juga gitu teman-teman, sering bolak-balik ke rumah sakit, kemudian sering bolak-balik juga konsultasi sama dokter juga gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika mendapatkan pencerahan ternyata ya bisa menanganinya juga dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis perlu mengetahui bahwa kita itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah, itu teman-teman, jadi kita itu harus bisa menangani dua-duanya. Nah, itu teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk medisnya ringan gitu teman-teman, kalian kena MAH, kena asam lambung, kena GERD, itu sebetulnya kalian mudah ditanganinya, hanya menjaga pola makan saja itu sudah beres teman-teman ya. Jadi tanpa obat, tanpa herbal juga bisa teman-teman ya. Kalian hanya cukup menjaga pola makannya saja, dari mulai jam makannya kalian jaga gitu teman-teman. Kemudian jenis makanannya juga harus dijaga, kalau seandainya medisnya lagi benar-benar parah-parahnya gitu teman-teman, jaga saja jenis makanannya. Jangan kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang sulit dicerna, kemudian yang bisa menambah pencernaan kita itu error kembali gitu teman-teman, kayak macam pedas, santan, kemudian berasam. Nah, itu teman-teman sebaiknya dihindari saja dulu gitu teman-teman ya, biar nanti medisnya dari gangguan asam lambungnya itu cepat membaik. Nah, itu teman-teman, itu dari medisnya. Nah, sekarang kalau dari psikisnya teman-teman ya, dari mental yang terganggu itu hanya kalian itu cukup menangani pola pikirnya saja sih sebetulnya teman-teman. Jadi jangan kalian itu
berpikir atau berasumsi yang lain-lain ketika ada sensasi yang hadir gitu teman-teman. Cukup di situ saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nanti ketika kalian tidak berasumsi ke yang lain-lain, ketenangan hadir, kemudian kalian bisa beranggapan wajar juga gitu teman-teman, karena memang sensasinya wajar. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk psikis, untuk ketakutan itu hanya di pola pikir saja, jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikiran negatif itu sudah terlatih ya, sudah terlatih dengan sendirinya karena terdorong oleh rasa takut yang semakin besar setiap harinya gitu teman-teman ya. Sensasi hadir sedikit di kembung itu teman-teman ya, kita berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman ya, karena itu didorong dari rasa takut kita teman-teman, ditambah lagi sensasinya memang tidak nyaman. Nah, makanya wajar mengalami ketakutan ketika ketakutan hadir, kita berpikirnya kemana-mana, jangan ini penyakit yang berbahaya. Nah itu yang salah teman-teman, hindari itu teman-teman, karena untuk sifat atau mempunyai perkiraan dengan kata-kata jangan-jangan itu sudah terlatih teman-teman ya. Saya dulu gitu teman-teman ya, ada kembung sedikit, wah ini jangan-jangan liver nih selalu saja seperti itu ya. Kemudian ada kelayangan sedikit, wah ini jangan-jangan mau pingsan. Kemudian ketika mendapatkan sakit kepala yang hebat, kita selalu berasumsi, wah ini jangan-jangan kanker otak. Selalu saja seperti itu. Nah makanya hindari kata-kata jangan-jangan, hindari saja seperti itu. Hindari terlalu mengira-ngira ke penyakit yang berbahaya, karena ketika kita selalu mengira-ngira ke penyakit yang berbahaya, itu justru akan melahirkan ketakutan tersendiri teman-teman. Dan ketika kita takut, was-was, gelisah dengan penyakit ini, yang pertama teman-teman ya, rasanya mulai sangat tidak nyaman itu hadir teman-teman. Keduanya ya, kita itu asam lambung kita itu atau pencernaan kita itu tambah error gitu teman-teman ya, karena untuk pencernaan dan pola pikir kita itu saling berketerkaitan. Pemikiran tenang, pencernaan kita juga menjadi tenang teman-teman ya. Kemudian ketika pikiran kita ruwet, mumet gitu teman-teman ya, pencernaan kita juga menjadi ruwet. Itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Makanya ketika kalian ingin menjaga semuanya gitu teman-teman, jaga juga pola pikirnya gitu. Hindari stres, hindari terlalu banyak berpikir tentang penyakit gitu teman-teman ya. Memang dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk berpikir tidak berpikir tentang penyakit itu sangat sulit sekali teman-teman ya, karena setiap harinya selalu teringat dengan penyakit, selalu teringat dengan sensasinya, selalu teringat dengan penderitaan teman-teman ya. Itu memang seperti itu teman-teman, tetapi kalian itu harus bisa mengolah pola pikir kalian teman-teman. Mulai dari sekarang itu hindari pola pikir seperti itu teman-teman. Usahakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini gimana caranya supaya dilupakan. Nah itu teman-teman, karena hampir 100% sensasi yang hadir itu karena kita selalu teringat dengan penyakit ini. Itu sepengalaman saya teman-teman. Jadi ketika teringat penyakit ini, kitanya kambuh lagi, ada rasa tidak nyaman, karena ketika teringat itu sensitif tubuh kita itu semakin meningkat teman-teman. Jadi ada sensasi sedikit saja kita itu mulai dirasa-rasa, dan ketika mulai dirasa-rasa sensasinya membesar gitu teman-teman. Dan ketika sensasinya membesar ya kita menderita lagi nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya gimana caranya supaya penyakit ini dilupakan gitu teman-teman ya. Dan untuk melupakan penyakit ini banyak sekali ragamnya teman-teman ya. Bisa dengan kegiatan yang menyenangkan, bisa dengan pendengaran yang menyenangkan, bisa dengan penglihatan yang menyenangkan. Lihatlah mulai dari sekarang itu yang menyenangkan teman-teman ya, kayak macam hiburan-hiburan, kayak macam pemandangan-pemandangan yang indah yang bisa melahirkan mood kita teman-teman ya. Kemudian dari pendengaran juga hindari kabar-kabar negatif teman-teman ya. Dengarkanlah yang baik-baik teman-teman ya. Asam lambung itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Kemudian si dia itu sekarang sudah sembuh total. Nah dengarkan seperti itu, karena memang pada dasarnya bisa sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dengan tindakan juga, mulai dari sekarang kalian melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman. Hindari kegiatan-kegiatan yang ada beban pikirannya. Sebab kalau seandainya pekerjaan itu atau misal kegiatan itu ada beban pikirannya, nanti ya kitanya stres lagi, pencernaannya kita itu menjadi error lagi. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa
milah mana kegiatan yang lebih penting, mana kegiatan yang ada beban pikirannya, hindari saja. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus bisa melakukan hal seperti itu. Nah tetapi kadang ada juga di kegiatan yang sulit kita hindari gitu teman-teman, kayak macam di pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu pasti ada beban pikiran teman-teman ya, kalau misalnya pekerjaan kantor, kemudian pekerjaan wajibnya gitu teman-teman, karena memang ada majikan misalkan, ada atasan gitu misalkan teman-teman ya. Nah itu memang agak sulit juga gitu teman-teman, karena kita dituntut perfect. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk perfect itu singkirkan dulu gitu teman-teman. Yang penting gimana caranya kalian bisa bekerja gitu teman-teman, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, belajar masa bodoh dengan hasilnya. Yang penting kita tidak melanggar aturan, yang penting kita bekerja dan bekerja. Nah itu teman-teman ya, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sifat perfect itu selalu menempel dalam hati. Selalu menempel dalam pikiran gitu teman-teman. Jadi selalu pengen tampil sempurna, baik itu di penampilan, baik itu di pekerjaan teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, untuk perfect itu agak sulit teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika bekerja sedikit kita dituntut istirahat, karena ketika dipaksakan ada rasa lemas, ada rasa was-was, ada rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, kita istirahat saja dulu gitu teman-teman. Dan ketika kita terus seperti itu ya, saya rasa itu tidak akan perfect pekerjaannya. Dan ketika tidak perfect pekerjaannya, kadang kita merasa ciut ya, kadang kita itu merasa iri dengan hati kita gitu teman-teman. Kenapa ini pekerjaan kita itu menjadi seperti ini, dan itu menjadi pikiran juga gitu teman-teman ya. Pikiran kita menjadi stres lagi gitu teman-teman, karena memikirkan pekerjaan yang tidak sempurna. Nah itu teman-teman, makanya belajar masa bodoh dengan hasilnya. Yang penting kalian bekerja dan bekerja dan bekerja, hasilnya masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, memang tidak baik berpikir atau berpola seperti itu teman-teman. Tetapi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, pola seperti itu sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Karena untuk apa? Menjaga stresnya, agar tetap bisa menjaga pencernaannya. Nah itu teman-teman, karena pencernaan terganggu itu bisa karena pola makan yang salah, bisa karena pola pikir yang salah. Kembali lagi, karena untuk pola pikir dan pencernaan itu sangat berketerkaitan sekali. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal yang sama, tenang saja teman-teman, lakukan saja metode seperti itu biar kalian itu tetap nyaman, tetap kemudian bisa menjaga kesehatannya teman-teman. Jadi usahakan mulai dari sekarang harus bisa menerima kalian itu tidak bisa perfect. Jadi belajar masa bodoh saja tentang semuanya. Nah itu teman-teman, tetapi ketika kalian sudah sehat total gitu teman-teman ya, tunjukkan pada orang lain ketika kalian itu sekarang itu sudah mampu, karena memang pada dasarnya kalian itu sebetulnya mampu. Nah itu teman-teman, jadi ketika sudah sembuh itu kalian bisa menonjolkan diri lagi gitu teman-teman ya. Nih sekarang gua mampu nih. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, mungkin pekerjaan gua itu sepele ya, sepele, kemudian hasilnya tidak maksimal. Nah sekarang mau pekerjaan berat seperti apa? Nah itu teman-teman, ketika sudah sembuh total, tunjukkan sama orang lain bahwa kalian itu sebetulnya bisa, karena memang pada dasarnya kalian itu bisa. Sebelumnya kalian tidak bisa itu karena ada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Harus sabar menjalaninya, harus belajar masa bodoh menjalaninya juga. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kita tidak bisa memaksakan diri teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika memaksakan diri juga, wah ini kata Pak Abdul Rahman nih, sebetulnya kita itu mampu, tetapi ketika dipaksakan pekerjaannya menjadi kacau teman-teman ya, tidak sempurna gitu teman-teman. Terima saja, nggak apa-apa, yang penting kita bekerja. Yang harus dihindari itu kalian itu terlalu banyak berdiam diri di rumah. Kalau seandainya kalian banyak berdiam diri di rumah, kehidupan kalian itu tidak akan meningkat teman-teman. Dari mulai kesehatannya tidak akan meningkat. Kenapa tidak akan meningkat? Karena untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu butuh pembiasaan gitu teman-teman. Jadi dari mulai kesehatannya juga, dari asam lambung itu tidak akan meningkat teman-teman ya. Kemudian dari mental kalian itu tidak akan meningkat, karena untuk mental juga, untuk psikis juga itu butuh pembiasaan. Semuanya serba butuh pembiasaan. Jadi ketika kalian berdiam diri terus di rumah, usahakan dari mulai sekarang bergerak dan bergerak
Bergeraklah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, hindari terlalu berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, karena dengan terlalu merasa-rasakan justru sensasi itu akan semakin terus hinggap di tubuh kalian, di pemikiran kalian, di perasaan kalian. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Memang penyakit ini di pikiran kita itu heboh ya. Heboh sendiri teman-teman ya. Kita mau bekerja gitu ya, mau bekerja, tapi sensasinya heboh ya, banyak sekali. Takut inilah, takut itulah. Ketika dipaksaan, perasaan was-was ada gitu teman-teman ya. Was-was, gelisah, kemudian rasa tidak nyaman itu hadir gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya diikuti dengan keringat dingin. Wah, subhanallah ya, ketika dipaksakan, kita was-wasnya ada, dipaksakan terus, keluar keringat dingin, tambah cemas. Nah itu teman-teman, makanya dituntut waktu itu ketika seperti itu, ya sudah, istirahat saja dulu, tenang saja, sabar saja gitu teman-teman. Yang penting kalian itu bisa melewati kehidupan ini setiap harinya gitu teman-teman. Jadi ketika melewati kehidupan sehari-hari itu ya, kadang kita itu tanpa disadari nanti terlewati, tahu-taunya kalian itu disembuh total. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu. Jadi tip dari saya, selain kalian itu harus bisa menjaga medisnya, kemudian bisa menjaga psikisnya, kalian juga harus bisa bersabar menjalaninya gitu teman-teman ya. Kenapa harus bersabar juga? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu sembuhnya dengan bersabar teman-teman ya. Ada dalam diri kita sendiri masing-masing itu obatnya teman-teman ya. Dan untuk kenapa harus saya katakan bersabar ya, karena ketika terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu butuh tempo. Kenapa butuh tempo? Karena di situ ada butuh pelatihan teman-teman ya. Dari medisnya kita butuh latihan, dari psikisnya kita butuh latihan, sampai dari mentalnya juga kita butuh latihan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya katakan kepada teman-teman itu, ketika kalian terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, harus bersabar juga gitu teman-teman ya. Karena ketika mengingat, wah ini Pak udah lama nih saya terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, kok tidak membaik-membaik, saya udah lama nih, bahkan udah 1 tahun, udah 2 tahun, kok belum membaik-membaik. Sabar teman-teman, kesembuhan itu temponya tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bersabar kemudian semangat juga melakukan metodenya, justru kesembuhan itu akan lebih cepat teman-teman ya. Karena jujur untuk seputaran gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis itu untuk siapa saja gitu teman-teman ya, obatnya itu ada dalam diri kita sendiri, tergantung daripada semangatnya masing-masing. Nah itu teman-teman, dulu saya mungkin agak terlambat sembuhnya karena waktu itu belum cukup memahami gitu teman-teman. Dan ketika mulai memahami itu, perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Ketika memahami, oh ternyata asam lambung itu begini ya, asam lambung itu butuh semangat, butuh begini-begini. Ketika diterapkan itu justru lebih cepat teman-teman. Berbeda ketika belum memahami gangguan ini gitu teman-teman ya. Perbandingannya sangat beda sekali ya, sangat jauh sekali perbaikannya itu. Ketika belum memahami, perbaikannya itu melambat gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika memahami, kemudian konsisten juga menjaga 3P-nya, konsisten juga menjaga metodenya. Alhamdulillah itu perkembangannya itu sangat cepat sekali. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, semangat dan sabar, kemudian konsisten melakukan metodenya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, 2 hal yang harus kalian lakukan untuk pemulihan itu, karena memang banyak sekali teman-teman yang bingung, Pak kenapa nih saya tuh ada perasaan begini, Pak kenapa sih sekarang pencernaan begini. Ingat ya, kalian itu, ini pendatang baru biasanya yang bertanya seperti ini teman-teman ya. Untuk para pendatang yang baru, ingat dan terima bahwa kalian itu terkena 2 gangguan teman-teman. Yang pertama itu gangguan medis, yang keduanya itu gangguan psikis. Jadi kalian itu harus bisa menangani kedua-duanya. Untuk medis, kalian menjaga pola makan saja sudah beres, menjaga minumnya juga gitu teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, dan itu air putih teman-teman ya, itu sudah beres teman-teman. Kemudian untuk psikisnya, untuk mentalnya, kalian hanya harus bisa menjaga pola pikirnya saja gitu teman-teman ya. Berpikir wajar saja kalau seandainya ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Kenapa nih saya sedang takut? Biasanya kan dulu itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu jalan-jalan jauh saja saya berani. Kenapa sekarang itu jalan jauh saja tidak berani? Pola pikir yang harus dijaga teman-teman, pola pikir yang harus dimainkan, dan kalian juga harus bisa menerima bahwa sekarang mental kalian sedang terganggu. Mentalnya menjadi mental tempe karena ada trauma tersendiri gara-gara asam lambung. Nah cara membetulkannya gimana?
butuh latihan teman-teman, paksakan saja, nanti juga kalian itu akan bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya pola makan dijaga, pola pikir dijaga. Nah itu teman-teman, dua hal itu karena kita terkena dua gangguan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.